Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar yang telah saya buat. Di sini saya telah membuat tugas besar dengan judul untuk menghitung gaji pegawai. Jadi aplikasi yang telah saya buat ini aplikasi untuk menghitung gaji pegawai. Ini ada flowchart menu utamanya. Jadi di menu utama ketika kita mulai, kita diminta untuk memilih menu antara 1, 2, dan 3, 2 atau 3. Di sini terdapat menu 1, menu 2, dan menu 3. Ketika menu 1-nya iya, masuk ke menu 1. Ketika menu 2-nya iya, masuk ke menu 2. Ketika menu 3-nya iya, masuk ke output terima kasih. Ketika tidaknya, jadi error, menunya tidak ada. Kembali kita diminta untuk memilih. Ketika menunya sama dengan 1, ini ya, ini ya, ini sama dengan 1 ya. Kembali ke menu. Ketika tidak, itu aplikasi berhenti. Seperti itu. Untuk M1-nya itu yaitu di sini M1 menghitung gaji pegawai. Menghitung gaji pegawai. Pertama itu kita diminta untuk menginput jumlah, berapa jumlah pegawainya. Lalu ini terdapat prosesnya, bisa dilihat. Ini ada flowchart untuk input data pegawai baru. Ini flowchart untuk data yang keluar tadi. Kita langsung saja ke programnya. Kita masuk ke codingannya. Di sini saya menggunakan struct. Jadi sebelumnya kita deklarasikan beberapa yang harus dideklarasikan, tapi tidak menggunakan struct. Di sini ada yang saya gunakan masukkan ke dalam struct, ada yang tidak. Di sini dideklarasikan pegawai data. Ini untuk menu tampilannya. Terdapat 3 pilihan menu. Di sini pegawai data itu untuk memanggil struct pegawai dengan variabel data. Di sini variabel data tadi digunakan data NIP, data golongan, data jam lembur, data tidak masuk. Masuk ke struct pegawai ini. Setelah kita input apa yang kita butuhkan, NIP yang telah kita inputkan masuk ke dalam sini. Jadi sebelumnya NIP yang nanti kita butuhkan itu telah saya buat sedemikian rupa sehingga dapat masuk ke data-data yang telah saya buat. Jadi NIP-nya itu hanya bisa menggunakan NIP yang telah saya buat, yaitu 01 sampai dengan 06. Jadi dibuat seperti itu. NIP yang telah saya buat itu akan memanggil nama dan alamat pegawai yang telah terdata sebelumnya. Untuk golongan, jadi golongan di sini 1 sampai 5. Golongan 1 sampai 5 ini menentukan berapa gaji pokoknya, berapa bonus untuk lemburnya, dan berapa sanksi. Sanksi itu jadi dia tidak masukin berapa hari, satu hari tidak masuk itu sanksinya 30.000 misalkan untuk golongan 2, dan untuk golongan satunya 50.000. Untuk menampilkannya saya menggunakan for dan menggunakan while. Ini seperti biasa, jadi kita lihat NIM-nya disamakan NIM yang telah dimasukkan dengan NIM yang sudah ada. Lalu akan menampilkan nama dan alamatnya. Ini untuk penghitungan ulang. Jadi untuk menampilkan golongannya, ini untuk membandingkan inputan data yang telah dimasukkan dengan golongan yang telah kita inputkan sebelumnya. Ini untuk pilihan 2. Pilihan 2 itu untuk mengisi form data pegawai baru. Kita diminta berapa banyak jumlah pegawai yang akan dimasukkan, lalu kita menginputkan nama, alamat, dan juga golongan. Dan apabila sudah
Sudah selesai ini tampilannya. Selamat datang pegawai baru yang telah Anda inputkan. Ini tampilannya. Untuk pilihan 3 itu kan keluar, ini langsung terima kasih. Seperti itu. Kita langsung saja coba programnya. Kita run. Nah, ini tampilannya. Untuk tampilan awal yaitu 1 menghitung gaji pegawai, 2 input pegawai baru, 3 keluar. Kita coba 1 untuk menghitung gaji pegawai. 5 pegawai yang akan dihitung. Misalkan saya akan menghitung 5 pegawai. NIP-nya kan 01 sampai 06. Saya akan acak misal 03 golongan 3. Jumlah lemburnya 5 hari, tidak masuknya 1 hari. Begitu juga misalnya golongan 1 NIP-nya 01, golongannya 1, ini 3, saya inputkan secara acak. Jadi yang telah kita inputkan tadi akan langsung tampil di sini. Ketika kita inputkan NIP, itu akan mempengaruhi nama dan alamat. Nama dan alamat yang berbeda. Ketika kita memasukkan golongan akan mempengaruhi total gaji. Jam lembur dan tidak masuk juga akan mempengaruhi total gaji, seperti itu. Jadi apa yang kita inputkan ini berpengaruh kepada outputannya. Ketika di sini kita menekan enter, akan langsung masuk ke menu utama. Misalkan kita masukkan menu berikutnya, itu 2 input pegawai baru. Misalkan banyak pegawai baru yang akan kita inputkan, 3 orang. Namanya misalnya Rizka, Amalia, alamatnya Jalan Indah, golongan 3, nama keduanya Rizky Rubisalam, alamatnya Jalan Merdeka, golongan 2, nama Dikara Derandia, alamatnya Maju Jaya, golongan 1. Kita enter, tampilnya akan seperti ini. Selamat, data pegawai baru yang telah Anda inputkan telah terdaftar sebagai karyawan tetap di perusahaan ini. Jadi maaf, ini sebagai data-data karyawan barunya. Ketika kita tekan enter, maka akan langsung ke menu utama. Bisa kita masuk ke 3. Ini akan terima kasih, lalu akan langsung keluar seperti itu. Sekian untuk penjelasan dari tugas besar yang telah saya buat. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan masih terdapat error. Terima kasih atas bimbingan dari Bapak. Telah mengajar di kelas, saya menjadi mengerti tentang program-program dan source code yang sebelumnya tidak saya ketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.